Hai. Welcome back to my channel. Saya siapa kalian semua. Salam ngetes, salam nilu, salam Oslo. Berarti tentang Pharrell kan. Jadi di channel gue tuh ada selingan, ada beberapa konten yang lain ya. Kalau suka silahkan ditonton. Kalau tidak suka, tidak apa-apa, di skip aja. Karena itu permintaan dari subscriber gue yang lain yang juga pengen menonton idolanya. Jadi berbagi ya. Jadi berbagi. Karena gue juga suka juga. Karena gue suka nonton beberapa video gitu kan. Jadi itu untuk mereka yang memang meminta, karena sampai ada yang DM di IG dan lain sebagainya. Jadi gue menghormati subscriber gue yang lain. Tenang ya. Jadi kita nonton Pharrell dulu. Gue belum melupakan Pharrell. Dan ini video apa nih? Nyanyi. Tadi kan Aneka. Ada Aneka, ada. Oh ya, pokoknya hari ini gue gak tahu nanti Aneka dulu apa yang mana dulu yang akan di-upload. Jadi udah ada beberapa sebenarnya yang gue udah buat, udah nonton sebenarnya, udah nonton. Jadi gue nggak tahu nanti schedule-nya gimana, teman-teman sini nanti akan mengatur. Tapi ini ada satu video lagi yang sudah disiapkan juga, dan gue katanya harus nonton, karena penting banget. Oke, let's go. With no further ado, as always, let's jump to the video and India. There. Bentar. Java Award apa nih? Belambangan. Nggak, ntar dulu. Dia dapat ini lagi, dapat award lagi kah? Atau menghadiri apa ini? Sunrise Java Award 2023. Belambangan. Oh, berarti masih daerahnya Pharrell. Belambangan nggak deket ya? Deket nggak sih Belambangan? Gue nggak ngerti lagi. Belambangan. Gue denger Belambangan tuh inget zaman sandiwara radio zaman dulu tuh di Belambangan. Wah, radio silat-silat zaman dulu itu. Sunrise. Acara apa ini? Pakai batik loh, keren. Wey. Ayo dong, cepetin dong. Apa? Kita nanti akan menyaksikan Pharrell mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi kayaknya. Mas Aos Saudara. Mas Aos Saudara. Sudah subscribe belum? Kalau belum, subscribe. Karena dia salah satu juga YouTuber Ponsawo juga kan, kalau nggak salah ya Mas Aos ya. Yang juga aktif juga dia mengikuti Pharrell, suka shoot kalau lagi kondisi di rumah dan lain sebagainya. Ada beberapa gue juga nonton sih, cuman kadang-kadang tidak untuk diupload karena memang gue lihat wah ini keseharian umum lah. Ya udah gue menikmati. Dan Mas Awas ini salah satu channel juga yang suka yang gue ikuti. Gue udah subscribe sih. Gue udah belum sih? Udah kan? Udah kok. Dia suka ada notif kok. Iya. Penghargaan. Let's go. Yeah. Gue seneng kalau Pharrell dapat penghargaan. Berarti kan ternotis ya usahanya dia selama ini. Tonton terus videonya, baru tekan subscribe, like, share, dan komen. Satu lagi, Subscribe. loncengnya. Oh, loncengnya kalau kalian mau update. Karena Ponsawo nih tim yang paling aktif menyorot keseharian Pharrell, yang suka nonton keseharian Pharrell ya, sekolah dan lain sebagainya. Gara-gara di istana. Ini penghargaan dari ya Belambangan atau dari daerah Belambangan sama tempat Pharrell deket nggak sih? Sama nggak sih? Maksudnya daerah ya Jawa Timur mungkin ya. Pemerintah kabupaten sana lah istilahnya ya. Pemerintah daerah. Oh, ada Pak Bupati loh. Pharrell udah maju di depan. Untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada tokoh yang inspiratif telah berkontribusi dalam pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan, jangan diam aja. bentuk kepedulian pemerintahan daerah mengapresiasi warganya yang berprestasi.
Keren ini daerahnya. Ini apa? Bapak Dandim. Kurang begitu terdengar jelas ya karena jauh pakai handphone ya, jadi jauh suaranya. Oh, ini dari institusi lain juga mendapatkan penghargaan bersama dengan Pharrell. Ada institusi dari Kesatuan Kepolisian, TNI, mungkin tokoh masyarakat yang memang memiliki prestasi atau melakukan hal yang membanggakan daerahnya atau ikut membangun daerahnya. Kecil sendiri, bocil sendiri di situ. Lihat di antara orang-orang yang ya namanya rezeki mendapatkan spotlight itu kan ya memang tidak lihat umur ya. Kebetulan Pharrell sekecil ini sudah bisa memberikan kontribusi untuk daerahnya. Dia tuh masih suka kurang pede sih Pharrell tuh. Kayaknya dia merasa apa sih saya ini apa gitu kan, saya cuma nyanyi seneng gitu. Apa nih? Wah, kok dipakein musik nih? Pharrell ngomong apa? Nggak denger ya? Wah, apa tuh? Wah, sayang nih Mas Aos ketimpa musik. Ini ada wah, tanya jawab seru tuh. Oh, nyanyi. Kalau dari gerakannya sih nyanyi, Pharrell sumbang lagu. Mungkin terkena copyright guys. Jadi gitu ya guys ya. Kalau untuk musik-musik buat apa ya para YouTuber itu tidak semuanya mereka punya penghasilan. Kalau pas up-nya kena musik ya udah gitu kan nggak dapat apa-apa. Jadi ya kalau mau bantu yang YouTuber pohon sawo juga boleh tuh disawer biar mereka semangat karena tidak semua konten di YouTube itu menjadi apa ya menjadi uang gitu loh. Ada beberapa video yang memang terkena copyright video ya, gambarnya nggak boleh kita ambil dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa gitu kan ya. Terus musik gitu kan itu juga paling sering biasanya itu nggak dapat apa-apa, 0 rupiah, mereka nggak dapat penghasilan. Jadi ya support juga tuh yang di pohon sawo. Tapi beberapa juga melakukan karena suka ya, jadi nggak peduli. Kayak gue ada beberapa yang memang kena copyright ya sudah sih gitu kan. Rezeki tuh nggak kemana ya. Makanya banyak juga ada beberapa yang suka sawer gue tuh, ada yang ngasih special thanks banyak tuh. Terus di saweria tuh terima kasih juga yang sudah beneran sawer ternyata. Makasih banyak buat kalian yang ya sampai seperhatian itu buat gue, sayang sama gue. Jadi bisa buat bayar wifi nanti. Biar bisa upload, bisa download bahan-bahan. Membantu banget sih saweran dari kalian itu membantu banget. Ya kembali lagi karena tidak semua video itu memang bisa dimonetize gitu-gitu kan. Atau memiliki penghasilan. Mungkin kalian taunya, wah videonya banyak pasti penghasilannya besar. Enggak semua. Nah ini kena copyright nih. Permasalahannya tidak hanya copyright masalahnya. Ada beberapa malah berpotensi berbahaya untuk channel. Ketika kita ada musik, itu kita ada istilahnya namanya kena strike. Nah kalau kena strike itu istilahnya memang yang punya konten itu tidak terima gitu kan. Dan itu nanti si video channel kita bahkan bisa sampai di-banned atau ditutup akunnya.
Jadi memang agak hati-hati, gue juga agak hati-hati kalau yang musik-musiknya Pharrell, agak hati-hati, bukannya nggak mau gitu kan, lihat-lihat dulu nih, takutnya berbahaya, akhirnya channel kita yang ditutup sama YouTube, AdSense kita dibekukan gitu-gitu, di-banned lah ya artinya. Ini nyanyi nih, Pharrell nyanyi, entah lagu apa. Tapi the point is, akhirnya ya kita lihat perkembangan si Pharrell ya, dari yang kalau gue sih memang mengikuti waktu awal 17-an itu ya, agak mungkin tidak seperti kalian yang mungkin sudah mengikuti jauh lebih dulu. Tapi itu pun gue udah senang karena gue istilahnya boleh tergolong dari awal ya, walaupun gak awal-awal banget gitu kan, dan ngelihat perkembangannya. Dan gue masih punya kesempatan juga untuk melihat konten-konten dia sebelumnya yang bikin nangis banget gitu kan, karena memang cerita kehidupannya bukan dibuat-buat, tidak gimmick-gimmick, dan dia juga tidak bermaksud untuk mengangkat itu sebenarnya dari Pharrell sendiri. Gue rasa dia tidak mau, tapi memang ada beberapa netizen yang mengupload dan lain sebagainya, sehingga kita tahu bagaimana kehidupan Pharrell dulu yang ya boleh dibilang apa ya, kasar nggak sih kalau bilang memprihatinkan? Kayaknya nggak terlalu memprihatinkan banget, tapi jelas Pharrell itu harus berusaha keras untuk hidup gitu kan dulu ya, istilahnya untuk membantu menghidupi keluarga, untuk dia jajan gitu kan. Tidak seperti anak lain-lainnya yang bisa berharap kepada orang tuanya untuk jajan, sementara dia harus berusaha sendiri untuk mendapatkan uang jajan. Belum lagi sebagian dari usahanya dia tuh memang untuk hidup keluarga, untuk beli makanan, lauk dan lain sebagainya. Itu sedih sih men. Kalau gua sih ya agak prihatin ya, maksudnya untuk anak seusia aja yang Pharrell mengalami hal tersebut. Yang gue punya anak yang benar-benar seusia dengan Pharrell, yang umurnya juga 6 tahun. Ya, kok 6 tahun? Kelas 6 SD gitu kan. Sama. Umurnya sama. Terus sekolahnya sama, kelas 6 gitu kan. Yang istilahnya anak gue jauh, bukan jauh ya, paling enggak agak lebih bisa merasakan kehidupan yang jauh lebih enak lah ya. Mohon maaf ya Pharrell, bukan yang menghina Pharrell ini jangan salah tangkap ya kalian ya, jangan salah apa kemana-mana ya. Tapi intinya tapi satu sisi kehidupan yang Pharrell alami menurut gue adalah yang membentuk karakter Pharrell sekarang yang kuat. Karakter anak gue sama Pharrell jelas jauh berbeda, karena Pharrell ini melalui tempaan kehidupan yang bener-bener menurut gue, wah jahat ya dunia tuh kan. Memang wah, kalau kita nggak usaha keras seperti Pharrell, mungkin Pharrell tidak akan sampai sini. Jadi kalau kalian hanya melihat bahwa Pharrell sudah besar, atau mungkin ada pencinta Pharrell yang baru gitu kan, terus ngeliat hanya besarnya saja, kalian harus nonton konten-konten dia yang sebelumnya, atau nonton konten-konten gue juga boleh gitu. Itu bagaimana perjuangan Pharrell dari panggung ke panggung, dan masih yang kecil, yang masih istilahnya duit 2000-an itu dicium. Gue sampai nangis, gue kalau masih ngebayang itu gue masih suka nangis. Dia ngamen dapatnya duitnya ribuan gitu, dan sampai dicium gitu kan. Ada sumbang lagu. Udah selesai sumbang lagunya. Ya walaupun kita nggak dengar ya lagunya, kita harus menghargai juga Mas Aos Swadara, karena ya tadi mungkin terkena copyright, karena takut ditegur. Karena masalahnya tadi bukan hanya masalah tidak dapat uang, masalahnya kita sebagai content creator juga bisa di strike atau istilahnya ditegur sama pemilik lagu, dan ya tadi bisa berdampak pada akhirnya channel kita di-banned gitu kan, rubuh, hilang. Bayangin, udah begitu banyak subscriber dan lain sebagainya, itu sedih kan kalau sampai terjadi gitu. Jadi emang harus hati-hati. Duduk ya, santai-santai dia. Nih duduknya, duduk anak adab ini. Duduk anak adab, tegak, tidak nyender. Dia bisa nyender karena kursi itu ada senderannya. Ini duduk tegak, apresiasi, mengapresiasi. Dia memperlihatkan penghormatannya dia terhadap orang-orang yang lain. Makanya dia duduk tegak, maju dia, supaya kaki nyentuh kaki dan lain sebagainya. Ini duduk tegak. Kalau tentara sama TNI itu bilangnya duduk siap ya, duduk siap gerak. Nih,
Ketika dia nyender, itu beda lagi nanti artinya. Dia seperti tidak menghargai nantinya. Kalau di sini kelihatan bagaimana adabnya itu adab. Ya, dia benar-benar ke depan. Dia tidak mainan HP dan lain sebagainya. Dia fokus. Wow, padahal punya handphone kan. Jadi handphone udah dipegang sama kakaknya atau Gus Zid nih ya. Ada kesalahan cetak kan namanya tuh apa? Nah, sekarang posisinya duduk. Nyender nih, tapi dia tetap tegak posisinya. Nggak yang danga-danga gitu kan. Sekecil ini dia sudah tahu ini situasi yang formal. Dan dia terlihat memperhatikan orang yang sedang berbicara di depan sepertinya. Ini hal simple ya, buat teman-teman mungkin menganggapnya sepele ya, orang duduk aja tuh sepele gitu. Ya duduk sih bang, masa dibahas? Duduk tuh bisa dibahas loh. ada istilahnya bahasa gestur tubuh yang bisa memperlihatkan, karena secara tidak langsung gestur tubuh itu bisa menggambarkan bagaimana hati seseorang, perasaan seseorang, itu dari duduk bisa kelihatan loh. Jangan salah. Duduk tegak, duduk maju, nyender. Itu ada artinya semua. Biasanya sesuai dengan suasana hati. Ya tadi pemilik tubuh. Sikap ya, gestur ya. Jadi ada, kalau di ilmu psikologi itu ada keilmuan untuk mempelajari gestur tubuh. Bahkan kita bisa tahu tuh orang bohong atau enggak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Aos, saya pinjam videonya. Sukses buat channelnya Mas Aos. Mudah-mudahan tetap terus meliput Farel dan terus memberikan informasi kepada teman-teman yang follow ya. Well, I think that's it guys. Thank you so much for watching me, dan again, congrats Farel. Padi Momo senang karena kamu dapat penghargaan tuh. Let's go. Senang mau Padi Farel. Padi Momo. Well, I think that's it guys. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat kalian semua. So is a wrap. Bungkus.